Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjutkan ya. Kita akan melanjutkan di ayat yang ke-6 ya, seperti tadi innalladzina kafaru dalam terjemahan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu kafaru jamak gitu ya. Siapa? Di dalam tafsir Jalalain disebutkan seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini kenapa mereka mencontohkan itu? Karena itu sudah pasti kafirnya. Kenapa nggak ada contoh lain? Ya mungkin contoh-contoh lain bisa jadi itu, misalkan setiap mufasir memberikan contoh pada zamannya, nanti itu orang tidak kenal. Misalnya ada orang mufasir misalnya dari Saudi, kita nggak kenal orang itu kan nggak bisa. Tapi kalau Abu Jahal, Abu Lahab ini kan orang terkenal dalam Al-Quran ya, sudah jelas kafirnya ya. Imam Jalaluddin mengatakan ka Abi Jahlin wa Abi Lahab wa nahwihima, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab dan juga orang-orang yang setara dengan itu. Setara ya, nanti tinggal dilihat ya. Sawaun alaihim a'ang dartahum am lam tungdirhum la yu'minun, sama saja orang itu Anda beri peringatan atau tidak itu sama. Makanya kalau orang diberi peringatan kok nggak ada efeknya, jangan-jangan sudah dikunci hatinya. Jadi kalau ada orang dinasihati kok nggak mempan, jangan-jangan punya potensi itu hatinya terkunci. Hatinya terkunci. Nah, jangan-jangan punya hati yang terkunci. Makanya jangan sampai kita itu mengunci hati kita ketika ada nasihat. Takutnya kalau udah terkunci seperti itu bahaya ya. Khotamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengkhotam itu apa? Mengunci sebenarnya ya. Kalau dalam arti lain khotam itu stempel. Sudah di kalau surat di apa istilahnya? Biasanya surat kayak perangko gitu loh. Sudah ditempel stempel untuk ini sudah tertutup. Apa ya, tahu nggak, sudah dilem terus dikasih kalau apa segel. Khotam itu segel sebenarnya. Jadi kalau hatinya sudah disegel itu udah nggak bisa dibuka ya. Kalau yang nyegel kita bisa, tapi yang nyegel Allah wassalam gitu ya. Nah, jadi kayak Fir'aun, kayak ini kan sebenarnya ujung-ujungnya kalau Anda lihat cerita Fir'aun sama Musa, di akhir tenggelamnya Fir'aun itu kan mau beriman. Tapi kan malaikat nggak terima, enak aja mau beriman gitu ya. Nah, itulah kadang-kadang ya tokoh-tokoh yang dijadikan tokoh apa istilahnya antagonis itu ya naudzubillah ya. Jangan sampai Anda bercita-cita menjadi seperti itu. Ang dartahum bitahqiqil hamzatain, dengan mewujudkan dua hamzah ang dartahum, atau wa ibdalisaniyah alifan, atau mengganti yang kedua menjadi alif, yaitu ang dartahum tadi ya. Dalam qiraat tadi disampaikan bahwa ada qiraat yang tetap membaca, kalau kita umumnya qiraatnya Hafiz itu tetap ang dartahum, tetapi dalam qiraat lain mungkin disebutkan ang dartahum gitu ya, tergantung nanti Anda ikut qiraatnya siapa. Wa tashiliha wa idkhalil alif bainal musahalah al-ukhra dan sebagainya ya, wa tarkuhu dan sebagainya. Amlam tungdirhum la yu'minun, Anda nasihati atau tidak Anda nasihati, orang kafir itu akan tetap begitu. Makanya saya sampaikan bahwa orang kalau dinasihati nggak bisa, jangan-jangan memang dia itu diproyeksikan untuk itu. Makanya ketika Anda punya hati kok nggak bisa dinasihati, nah itu resikonya akan menjadi terkunci gitu ya. Makanya bukalah hati Anda itu, kadang dinasihati bisa, kadang enggak, itu masih bagus. Jangan nggak bisa terus, nasihat orang lewat terus gitu. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian amlam tungdirhum la yu'minun, ataupun tidak kalian nasihati itu tidak akan beriman. Kenapa kok sudah dipastikan begitu? Karena atas pengetahuan Allah ya, li ilmilah, menurut Imam Jalaluddin itu seperti itu karena atas dasar pengetahuan Allah. Jadi Nabi pun sebenarnya nggak ngerti apakah Abu Jahal itu akan kafir seumur hidupnya, nggak tahu.
Karena Anda lihat Abu Jahal, Abu Lahab itu bagaimanapun tetap pamannya Nabi. Nabi tetap berusaha keras mengajak paman-pamannya itu beriman. Tetapi yang mungkin agak posisinya tengah mungkin Abu Thalib. Tapi yang memusuhi Abu Lahab dan Abu Jahal. Maka Imam Jalaluddin ini hanya menyebutkan contohnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena apa istilahnya ya, kontranya itu sangat kencang sekali. Kontra nabinya kencang sekali. Jadi makanya seperti itulah kira-kira. Meskipun Nabi tetap berjuang bagaimana meyakinkan saudaranya itu. Nah, termasuk nanti kalau Anda meyakinkan siapa gitu kan, kan saya coba yakinkan dulu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya sah-sah saja. Tapi kalau sudah di stempel, ya sudah khatamallahu ala qulubihim. Kalau hatinya sudah dikunci, itu udah wassalam. Khotam atau di apa tadi khotam itu di apa kalau bahasa segel ya. Nah, kalau mobil box itu disegel dengan ini, kalau Anda beli kopi itu disegel pakai apa namanya? Tais ya, kabel tais dan sebagainya, itu kan khotam. Artinya kalau sudah disegel berarti nggak ada barang lain yang masuk. Hati itu kalau udah kesegel wassalam. Biasanya kalau hatinya sudah kesegel sama satu orang, yang lain nggak masuk. Nah, tergantung apakah hati anda itu tersegel atau terbuka ya. Seperti itulah contohnya. Sebenarnya orang kalau sudah hatinya kesegel, dinasihati itu tidak bisa. Makanya ya kadang-kadang begitu. Ya semoga kita nggak seperti itu ya dalam hal itu. Taba'a 'alaiha wastausaka fala yadkhulu khair. Dalam tafsirnya Imam Jalaluddin mengatakan sudah dicetak seperti itu dan sudah dipastikan dan tidak akan ada sesuatu kebaikan yang masuk. Orang itu kalau disegelnya segel kafir itu udah ada kebaikan, nggak ada yang masuk. Na'udzubillah ya. Makanya kita nggak bisa sih ngeklaim orang itu kafir. Wih, ente misalnya ya, Anda ketemu teman ente yang lagi melunat, tahu melunat nggak? Lagi ndablek misalnya ya, kecilnya soleh misalnya, gedenya itu ternyata nggak pernah sembahyang misalnya ya, terus nggak karuan dosa besar dilakuin semua misalnya, ente kafir. Misalkan ada orang, biasanya kan ada orang seperti itu ya, dengan mudah sekali mengkafirkan orang. Seperti itu, kafir yang dimaksud itu adanya kafir yang mu'akkad, kafir yang sementara waktu, karena dia masih potensinya itu balik lagi ke Islam. Makanya selagi orang masih hidup itu nggak boleh dipastikan kekafirannya. Apalagi yang jelas-jelas nggak kafir, presiden togut misalnya. Nah, kalau sebenarnya orang itu mau mengatakan pemimpin kafir, tetapi dihaluskan dengan togut, kan gitu. Sebenarnya kan nggak bisa ada mentonggutkan orang yang mau sholat Jumat coba. Mana ada togut sholat Jumat? Ya meskipun barangkali Anda punya data, itu kan menurut ini begini, korupsi dan sebagainya. Nah, itu kan beda lagi nanti. Maka cara pemahamannya, orang berdosa besar itu apakah otomatis kafir atau tidak? Nah, ini harus orang hadis, orang IAT, orang ya belajar Quran harus paham. Tidak semua pelaku dosa besar jadi kafir. Gitulah maksudnya. Kalau semua yang dosa besar jadi kafir ya habis. Ini nanti yang Islam tinggal berapa kira-kira ya, dan sebagainya. Jadi nanti ada, makanya kalau mungkin sebagian mazhab yang lain memang menarasikan pelaku dosa besar itu kafir. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pelaku dosa besar itu hanya fasik. Belum dikatakan imannya hilang, enggak, tapi dosanya besar. Apakah kalau kafir kan otomatis nggak punya hak, nggak punya potensi masuk surga. Tapi kalau pendosa besar itu masih punya potensi masuk surga. Soal kapan, nah itu masalah lain ya. Soal di neraka dulu ya masalah lain. Tapi kalau kafir itu sudah nggak ada potensi. Orang kafir itu nggak dihisap. Enak dong Ustaz, nggak dihisap. Enak langsung masuk neraka. Nah, iya, orang kafir dihisap apanya coba? Yang dihisap itu hanya orang beriman. Makanya kalau ada orang kafir ucapkan selamat, selamat. Antum nggak dihisap. Karena langsung masuk neraka. Lah apalagi yang dihisap? Karena potensi hisapnya itu harus daftar sebagai anggota beriman tadi. Lah antum misalkan orang yang bukan mahasiswa diuji nggak di sini? Nggak terdaftar. Ya, gitu kira-kira ya. Nah, nanti
Ya orang kafir itu ya hidupnya memang untuk di dunia ini. Kalau di dunia sudah nggak dapat apa-apa ya dua kali dia ruginya. Wa ala khatama Allah ala qulubihim, hatinya distempel, dikunci, wa ala sam'ihim, telinganya juga dikunci. Nah, telinga dikunci itu bukan berarti terus tuli ya, tetapi bungen tuwa kalau bahasa Jawanya itu. Tahu nggak bungen tuwa? Mlebu tengen metu kiwa. Masuk kanan keluar kiri. Itu sebenarnya kayak orang dinasihati itu iya tapi nggak iya. Nggih nggak kepanggih kalau bahasa Jawanya itu. Ya siap tapi nggak tahu gitu loh. Paham tapi nggak paham. Itu namanya ya semacam terkunci telinganya. Dia denger tapi nggak denger. Makan, makan, sampai nggak atau misalkan sholat ya bentar. Tapi sampai waktunya habis nggak sholat itu seperti berarti telinganya kekunci. Kalau ada orang dinasihati itu iya tapi enggak iya, yaitu termasuk bagian dari ini. Ai mawadi'u fala yang tabi'una bima yasma'una minal haq. Artinya apa? Telinganya itu tidak mampu mendengar hal-hal yang hak. Jadi makanya jangan sampai kita itu tutup telinga kalau mendengarkan barang-barang yang hak, meskipun Anda enggak suka. Barang yang hak itu kan banyak ya, apa annaru hakun, neraka itu hak gitu ya. Jangan neraka lah, masih muda bahas neraka. Ya dengerin aja lah, barangkali ingat neraka, kalau nggak ingat surga. Kemarin kan kita sudah sampaikan bahwa kita hidup harus punya yang ditakuti dan harus punya yang disukai, supaya punya semangat untuk maju. Ya kalau nggak suka surga, takutlah kepada neraka. Saya khawatir Anda sudah pada fase itu nggak takut neraka, nggak pingin surga. Ini bahaya takutnya ya. Jangan sampai lah ya. Bahaya nanti Anda itu terus ya hidup begini-begini aja kan gitu. Wa ala absorim, dan mengunci atas mata-matanya. Wa ala ini wawunya wawu ataf kedeng khotama Allahu ala qulubihim wa khotama ala sam'ihim wa khotama ala absorihim, matanya juga terkunci ya. Artinya apa? Gitaun fala yubsirunal haq, matanya juga tertutup. Orang-orang kafir itu disuruh melihat yang hak juga nggak bisa. Logikanya sudah logika keliru. Anda kalau lihat orang-orang yang nggak beragama itu logikanya keliru. Logikanya mesti ya seenaknya sendiri. Nah, adalah contohnya, cuman saya mau nyebut nama nanti keliru ya. Hanya punya potensi, tadi kita nggak boleh ngeklaim itu dulu ya, maksudnya. Bisa jadi di akhir hayatnya tiba-tiba tobat gitu kan, siapa tahu kan gitu. Tapi kan ada contohnya itu yang ya orang kok kayak gitu ya ya karena matanya itu tertutup dari konsep aturan hak dan batil versi Al-Qur'an. Makanya dia itu dianggap hak dan batil sesuai dengan seleranya. Selera kelompoknya. Itu kan kadang yang menjadi masalah seperti itu. Walahum adabun adim, dan bagi mereka adab yang adim, besar ya. Nah, Imam Jalaluddin mengatakan qawiyun daimun. Adim itu artinya adab yang kuat dan abadi. Adim itu besar, besarnya maksudnya adab yang luar biasa. Orang kalau kafir itu adabnya nggak biasa, luar biasa. Jadi kalau Anda bisa bayangkan orang-orang yang dosa-dosa, orang-orang mukmin yang pendosa saja itu di neraka jahanam misalnya, itu saja sudah kasarannya lah ya, nggak karuan parahnya, apalagi yang kafir. Kafir itu sudah lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Jadi gambarannya mungkin surga itu berkelas lah, kafir itu kelas VVIP lah, nerakanya ya, neraka kelas very important person ya. Jadi penghuni asli, ya penghuni asli. Kalau yang di orang-orang mukmin ini kan hanya mampir lah sejenak ya, meskipun sejenak itu juga lama ya, kira-kira seperti itu. Maka kalau dalam konsep lain kan neraka itu bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah gitu ya, manusia dan batu ya, makanya ketika ini adalah bahan bakar mereka, jadi mereka akan tetap penting lah di neraka itu sebagai bahan bakar.
Kemudian wa nazala bil munafikin, juga ada ayat selanjutnya itu tadi. Jadi dalam ayat ini kita akan membahas 3 kategori manusia ya. Pertama adalah orang-orang kafir tadi ya. Kuncinya orang kafir adalah pertama tertutup hatinya, tertutup matanya, tertutup juga apa tadi? Mata, telinga dan hati ya. 3 itu. Kalau mata, hati dan telinga sudah tertutup, itulah orang yang kafir. Maka istilah kafir itu aslinya kan kafaro, tertutup. Kafir itu tertutup. Nah, makanya tertutup dari kebenaran. Lalu kemudian wa minan nasi apa tadi? Ya. Wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan yang selanjutnya kita membahas tentang orang munafik. Bedanya munafik sama kafir apa? Kalau kafir jelas nggak beriman. Kalau orang munafik itu beriman. Nah, munafik itu apa? Munafik itu ya orang yang beriman tetapi apa? Tidak melakukan lah, kira-kira apa kalau bahasa ini. Kalau bahasa lamanya kan munafik itu berpura-pura baik tetapi buruk gitu ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal bil yaumil akhir ayaumil qiyamah li'annahu akhirul ayam wa ma hum bimumin, tetapi tidak beriman. Dia itu ngaku beriman tapi tidak beriman. Ngaku Islam tapi enggak sholat. Nah, ya mungkin begitulah, mengaku apa misalnya, mengaku macam-macam lah. Ru'ya fihi ma'naman wa fi dhamir yaqulu lafdhuha ya. Pokoknya orang munafik itu orang-orang yang serigala berbulu domba lah. Itu munafik sebenarnya. Dia itu pendosa tapi kalau ceramah ya tahu nggak? Ya. Kalau ada penceramah yang ketika ceramah itu pong. Tapi habis ceramah kembali dia juga ahli maksiat misalkan. Itulah munafik. Ya, ada nggak di dunia ini? Banyak. Ya, makanya gitu kan. Makanya lah terus ceramahnya gimana ya? Kalau antum suka ikuti, kalau enggak ya enggak apa-apa. Makanya kan kita nggak boleh lihat itu sekilas. Orang itu kadang ceramahnya bagus, tentang keluarga bahagia, keluarga solihah, keluarga apalagi misalkan sakinah mawadah gitu. Pulang berantem juga sama istrinya misalkan. Ya, ada nggak? Ada, banyak kira-kira gitu. Ya itulah kadang-kadang munafik. Kadang-kadang ya contoh-contoh yang paling gampang ya, tampilannya sih soleh solihah, tampilannya, kelakuannya yang toleh-tolehah ya. Ya. Ada nggak ya? Ada kan gitu ya. Ya nanti anda tahu sendiri atau bahkan juga anda sudah bisa menggambar lah. Oh kayaknya masuk nih orang ini ya. Tapi nggak usah disebut namanya ya. Yukhadi'unallaha waladina amanu. Mereka itu sebenarnya pengen menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Saya lo beriman, saya lebih khusyuk dari kamu, saya lebih soleh lo dari kamu. Termasuk juga misalkan orang yang berkamuflase seperti orang-orang yang ahli sunnah banget. Saya paling ngikutin sunnah, ente ngikutin bid'ah gitu. Ya jangan sampai kita begitu ya, maksudnya ya semoga orang-orang yang begitu tidak begitu, maksudnya semoga itu benar gitu loh. Tetapi sebenarnya jangan sampai di luar berpenampilan mengikuti sunnah, tapi di belakang kelakuannya juga ujung-ujungnya sama saja. Itu kan naudzubillah ya kira-kira. Mending yang secukupnya lah. Ya meskipun kalau nggak terlalu soleh ya pakainya biasa-biasa saja gitu loh. Jangan nggak masuk, maksudnya pakaiannya sih kayak apa misalnya ya. Tapi sholat juga misalnya nggak jelas atau apa misalnya. Naudzubillah lah ya. Bidhari khilafi ma abtanu minal kufri lihat fau anhum ahkamu ad-dunyawiyah ya. Bi khilafi ma abtanu menunjukkan khilafu ma abtanu minal kufri lihat liyudafiu anhum ahkamu ad-dunyawiyah. Seolah-olah dia itu gini. Ada orang yang ingin beriman tetapi untuk sebuah kepentingan. Itu sebenarnya munafik. Jadi dia zaman dulu kalau Anda gambarkan orang munafik itu dia pengen dapat keuntungan dengan masuk Islam gitu, tetapi sebenarnya hatinya masih kafir. Nah, kalau bahasa kasarnya mungkin Islam karena kepentingan politik. Entahlah ya.
nggak enak kalau ini mau pemilu lagi kan gitu. Jadi misalkan tiba-tiba ada orang jadi bermacam solehah karena mau pemilu. Ya, antum cek sendirilah nanti kira-kira yukhadi'unallahu waladina amanu, supaya orang-orang beriman itu ini sahabatku. Kita dukung dia. Ya, ini enggak nyinggung. Ini bukan di sinilah ya, di tempat lain lah kira-kira begitu ya. Kalau di sini ada ya, mungkin ketepatan saja kira-kira. Wa ma yahda'una ila anfusahum, dan mereka tidak menipu kecuali dirinya sendiri. Ada orang itu berusaha menipu Allah. Ya Allah, saya itu soleh loh. Misalkan antum pernah nggak merasa gitu, maksudnya ya Allah kok doa saya nggak dikabul-kabulin, saya solehah ya Allah. Nah, saya misalnya ya, padahal solehnya itu pas ada kebutuhan doang, pas ada masalah jadi soleh gitu ya, nggak ada masalah ya lupa gitu. Itu kan ya begitulah kira-kira. Ada kepentingan mau nyalon apa, jadi rajin ke masjid gitu, sering apa misalkan, kira-kira begitulah. Wa ma yahda'una illa anfusahum li'anna wabalu khidaim raji'un ilaihim wa yahtadkhuna fid dunya bi idlailah nabiyuhum ala ma'aftanu wa yu'aqibuna fil akhirah. Intinya ya orang-orang yang seperti itu hanya menipu dirinya sendiri. Orang munafik itu berusaha ingin mengelabui orang lain, orang mukmin, tetapi sebenarnya adalah dia terkelabui oleh dirinya sendiri atau mengelabui dirinya sendiri. Di akhirat ujung-ujungnya dia itu rugi. Ya ketipu sendiri. Misalkan ya Allah kok saya nggak dapat pahala sholat, ya kan sholatmu untuk kampanye. Loh iya kan? Saya itu di sop pertama terus loh ya Allah. Iya tapi kan itu untuk kampanye. Habis kampanye enggak lagi misalkan ya. Ya naudzubillah ya. Ya Allah saya sedekah loh ya Allah. Itu kan untuk beli suara. Ya nggak tahu lah kalau itu yang misalkan. Kemudian wa ma yas'urun wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yas'urun, dan mereka rasa menipu dirinya sendiri ya lamun ya, mereka tidak tahu anna khita'um li anfusihum bal muqaddi'ahuna min wahid ka'akibatilis wa dzakarallahu bi tahsin fi qira'ah wa ma yuqaddi'un. Ada yang membaca dengan qira'ah lain wa ma yuqaddi'una, ada yang membaca wa ma yahda'una. Kalau kita umumnya wa ma ta'una ya, nanti Anda kalau mau belajar qiraah sab'ah nanti akan mengerti ya, sama maknanya mungkin ya tidak jauh ya. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka marad, penyakit hati itu apa? Jangan dikira penyakit hati itu liver, kanker. Enggak, apa maksudnya penyakit hati? Syak, ragu, wanifak, dan munafik, dan tetek bengeknya ya. Penyakit hati itu nanti ya macam lah, iri hati, dengki, hasud, itu penyakit hati semua ya. Orang kalau sudah kafir itu ya iri hati dan sebagainya biasanya. Makanya kalau orang iri, orang hasad itu sudah mendekat, kalau dibiarkan itu bisa jadi kafir. Misalkan karena hasad terus dia nyantet orang. Nah, itu kan sudah masuk ke misalnya ya, karena hasad biasanya karena iri, dengki dan sebagainya, karena penyakit hati kemudian seperti itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bihi. Lalu ya ditambah sakitnya. Jadi udah hatinya sakit, orang itu kalau kafir udah hatinya sakit, tambah sakit lagi ketika mendengar Quran. Ya lengkap penderitaan, makanya ya semoga tidak seperti itu ya. Walahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang memedihkan, apa ya, menyakitkan ya. Bima kanu yukadzibun, dengan apa-apa yang mereka dustakan. Siapa yang mereka dustakan? Ya nabi misalkan, atau di qiraah lain dibaca bima kanu yakdibun. Ada yang membaca begitu, ada yang membaca yukadzibun. Nah, ini nanti belajar qiraah yang lain juga ada. Wa idza qila lahum ailihaula wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, ketika dikatakan kepada mereka la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan, fil ardi, di bumi. Apa yang dimaksud kerusakan?
bil kufri wa ta'wi anil iman wa ta'wik anil iman, dengan kekafiran dan apa istilahnya miring dari keimanan. Maksudnya kerusakan bumi itu dengan kekafiran. Ini menurut versinya Imam Jalaluddin ya. Misalkan Anda ingin menafsirkan lain, wala tufsidu fil ardi, jangan buat kerusakan di bumi. Ya biasanya orang yang buat kerusakan di bumi itu rata-rata nggak punya iman. Kalau orang beriman itu mau over kan nggak, ngambil secukupnya. Tapi kalau orang nggak punya iman, ya misalnya ya rakus dan sebagainya, akhirnya bumi rusak. Misalkan ya penambangan dan sebagainya. Kalau orang nggak beriman kan ya nggak kepikiran masa depan, pikirannya yang penting saya dapat. Nah, kira-kira begitu. Nanti ini penafsiran ini bisa Anda lebarkan lagi, misalkan wala tufsidu apa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, mereka bilang apa? Qalu innama nahnu muslihun. Misalnya kayak janganlah kalian membuat kerusakan di bumi dengan melegalkan LGBT, misalnya gitu ya. Tapi kan mereka nanti menjawabnya kami ini memperjuangkan hak-hak kemanusiaan. Nah, ya jawab emang dari dulu begitu. Qalu innama nahnu muslihun, loh saya ini mencari kemaslahatan dunia. Repot ngomong sama manusia itu. Ya, makanya nanti alasannya ada saja. Makanya kalau Anda nggak berani melawan ya lama-lama itu legal. Makanya harus berani mengatakan bahwa itu liru. Wa laisa ma nahnu fihi bifasad. Qala ta'ala raddan alaihim ala innahum umul mufsiduna walakin la yasurun. Orang-orang itu sebenarnya merusak tetapi tidak sadar. Makanya pejuang-pejuang yang begitu kan kadang-kadang itu seolah-olah mencari kemaslahatan dunia, tetapi sebenarnya merusak. Coba kalau dilegalkan lama-lama, misalkan manusia itu nggak berkembang, punah. Loh, antum bisa bayangkan ya, laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Ini kan lama-lama punah. Lah iya kan, ini kan ya, loh gimana? Nah, nanti saya dulu maksudnya bukan begitu kan, itu kan orang-orang itu mencela-mencela kan kira-kira begitu. Giliran punah nanti nggak mau disalahkan, ini punah gara-gara Anda. Enggak, saya kacau lah kira. Ya itulah kadang-kadang orang yang merusak itu nggak merasa merusak kalau hatinya nggak ada iman. Orang kalau nggak ada iman ngerusak itu nggak ngerasa ngerusak. Ada nggak orang habis nabrak terus nggak merasa salah? Ya itu malah marah-marah untuk itu ngerem juga padahal dia yang nabrak gitu kan. Kan kadang ada orang ya semakin dia salah semakin dia marah. Itu konsep di sini nih, orang-orang model begitu nih. Udah dia yang salah, dia yang marah. Aturannya kan kalau dia salah ya minta maaf dong. Tapi kalau kadang konsepnya itu kalau marah duluan itu menang. Ini repot. Ya, ini konsep orang-orang seperti itu ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, ketika dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana orang-orang yang lain beriman. Yang dimaksud waktu itu ya sahabat-sahabat Nabi ya. Ayo berimanlah seperti mereka itu, misalkan gitu ya. Dikatakan qalu anu minu kama amanas sufaha, apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu? Emang kalau nasihati orang agak pinter itu repot. Iya, ini kan orang-orang pinter sebenarnya. Kayak golongannya Abu Jahal, Abu Lahab itu pinter. Tetapi kemudian dilakopi Abu Jahal itu karena ente itu sebenarnya pinter tapi jadi bodoh gitu. Aslinya pinter. Kalau di dalam kelompok mereka itu disebut Abul Hakam, orang yang bijak, babak kebijakan. Kalau dibalik dengan ayat Quran Abu Jahal coba. Ya karena apa? Ya seperti itu. Anu minu kama amanas sufaha, apakah saya harus beriman kayak orang-orang bodoh itu? Ya gimana ya? Antum bisa lihat sahabat-sahabat Nabi itu kan yang iman awal-awal nggak pinter. Antum kalau misalkan mendakwai orang-orang pinter, mesti jawabannya mirip ini. Apakah saya harus ikut ngaji kayak orang-orang bodoh itu? Ya kadang-kadang begitu ya. Ini jangan anu loh ya, maksudnya ini contoh ya. Kalau pas ya nggak apa-apa ya.
Qalu anu'minu kama amana sufaha al-juhal. Nah, ya dulu kalau menghina orang-orang beriman itu ya lanaf al-kafir, enggak bakal lau kayak gitulah, enggak bakal kami kayak gitu. Qala ta'ala raddan alaihim, Allah menjawabnya, ala innahum humus sufaha walakil la ya'lamun. Ya sesungguhnya mereka itulah yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Nah, jadi itulah ya, kadang-kadang itu orang bodoh ngerasa pinter, ya, repot ya. Makanya emang di mana-mana kalau Anda mendakwai orang pinter itu jawabannya akan mirip seperti itu. Oh, kayak gitu. Misalkan antum dakwah ke mana ya, ke masyarakat yang high class. Mari kita sholat yang rajin dan sebagainya. Masa saya harus kayak gitu? Ini udah cukup loh. Antum kalau dakwai orang pinter, orang kaya, orang terkenal, jawabnya mirip nanti. Kalau antum nggak bener cara dakwahnya, oh itu kumuh Ustaz, masa harus ikut yang kumuh gitu, kan gitu ya? Kan ngacung-ngacung ya, kira-kira gitu. Ya itu dari dulu juga orang-orang itu seperti itu. Wa idza laqul ladina, wa idza laqu, dan ketika mereka ketemu ya, aslinya lakiu tapi dijadiin laku. Kenapa kok enggak lakiu? Ya orang Arab itu berat ya, bilang lakiu. Orang Indonesia beratnya mana? Kan enggak ada beratnya lakiu. Bagi Anda itu ringan, bagi orang Arab bilang lakiu itu berat. Ya, berat di lidah mereka itu lakiu berat. Orang Indonesia mah enggak ada berat-beratnya. Berat-beratnya paling bilang F sama P kan gitu doang. Orang Bogor ya. Ya lain kan enggak ya. Khutifatid dhammah lil istiqal ya, diganti dengan dhammah karena berat. Sumalnya lil iltiqaiha sakinah ya, karena ya ketemu wawu itu bagi mereka aneh. Lakiyu gitu aneh gitu ya kira-kira. Alladzina amanu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang-orang munafik itu kalau ketemu orang-orang yang beriman itu, aku beriman juga loh kayak kalian. Nah, seragamnya sama, kopiahnya sama. Layak dong Anda pilih saya misalnya. Nah, ini contoh nanti banyak lah contohnya. Ini akan dapat banyak contoh kalian kira-kira. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim, dan ketika mereka kembali kepada setan-setannya. Setan itu artinya apa? Bukan. Coba diterjemah Quran Anda itu. Kepala pimpinannya ya. Jadi pimpinan yang tidak beriman itu sebutnya setan. Ini loh jelas dah. Anda terjemahnya bagaimana ya? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu apa itu? Inna ma'akum. Ketika mereka ketemu setan-setannya, aku bersamamu katanya. Nah, setan-setan itu siapa? Menurut ini dikatakan ru'asa pimpinan-pimpinannya. Jadi memang kalau orang punya dua pimpinan, satu setan, satu ya, jadi orang munafik itu ketemu orang beriman ngakunya beriman, ketemu teman setannya dia bilang aku bersamamu, tenang saja. Jadi orang kalau bahasa Indonesianya itu dua muka. Munafik itu cenderung dua muka, dan itu ya temannya banyak. Orang dua muka itu temannya banyak karena teman di iman ada, teman di sana ada. Di dunia pun sama, kalau Anda pakai muka dua itu temannya banyak, apalagi pakai muka 10. Dosa muka. Ya, ini dua muka itu artinya hitam dan putih ya. Di hitam ditemani, putih ditemani. Inilah namanya orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinhim qalu inna ma'akum innama nahnu mustasiun. Jadi dia itu menghina dengan mengaku beriman. Makanya kalau ada orang tiba-tiba mirip Anda, saya juga seperti kalian. Saya juga ini kok. Itu sebenarnya kayak penghinaan. Ada, tapi keluar lagi begitu lagi. Banyak lah contohnya, nggak enak ya kalau di musim pemilu ini banyak sih. Kelihatan banget gitu loh maksudnya contohnya itu. Ya tapi ya begitulah ya. Ini kita ngaji tafsir ya, tidak ngerasain siapa ya. Kalaupun cocok ya anggap saja ketepatan. Allahu yastahzi'u bihim. Allah menghina mereka wa yamudduhum
dan memanjangkan bagi mereka fi tughyanihim dalam melampaui batas-batas kekafiran. Orang-orang yang kafir itu malah kadang-kadang dikasih kesempatan untuk makin panjang. Makanya jangan harap orang-orang seperti itu mati duluan, itu enggak. Mesti malah dikasih umur panjang. Orang itu semakin kurang ajar biasanya semakin awet umurnya. Enggak, ya, ya enggak juga sih. Maksudnya ya ada juga yang mati. Maksudnya secara umum itu ya tokoh-tokoh antagonis itu enggak cepat mati lah. Antum di film saja sudah jelas lah. Film itu kalau tokoh antagonisnya sudah mati, selesai film. Yang baik-baik tetap imbang, tetap ada. Pokoknya kalau biasanya ya tetap ada. Jadi jangan berharap tokoh-tokoh seperti itu hilang dari dunia, itu nggak mungkin. Mesti akan ada pengganti, penerusnya ada, generasinya ada. Itu aja belum mati-mati. Ya jangan gitulah ya. Nah jangan begitu. Ya, nanti Anda bisa menyaksikan secara inilah ya, menikmati betapa Allah itu ngaturnya. Kenapa? Kalau dalam drama wayang itu kan Sengkuni misalnya ya. Sengkuni itu mati paling akhir, dia mati selesai anunya. Makanya kadang-kadang kalau ada orang kok nyakitin banget ya, itu biasanya malah awet. Ya, kecuali sudah waktunya ganti tokohnya ya. Tapi ya generasi ganti, tokohnya ganti. Maka jangan harap di dunia ini nggak ada yang benci sama Anda. Ya, kalau nggak ada, kalau semuanya suka sama Anda ya nggak imbang dunia. Makanya dunia perimbangan itu ada yang suka, ada yang membenci. Kira-kira begitulah ya. Kalau dinikmati saja tokoh-tokoh, barangkali nanti di akhir hayat yang pembenci itu jadi penyuka. Kan siapa tahu ya. Oh dulu jadi cerita baik ya. Allah yastahzi'u bihim wa yamutum bi tughyanihim ya'mahun yatatardadun yatakhirul hal dan sebagainya. Ya'mahun, mereka sebenarnya juga ya begitulah, kira-kira begitu. Ulaikal ladzina astarawud dhalalata bil huda, merekalah orang-orang yang mengganti kedolalan, kesesatan dengan petunjuk ya. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak akan untung perdagangan mereka, bahkan rugi ya. Wa maka numuhtadin, dan dia tidak akan menjadi orang yang dapat petunjuk. Orang-orang yang memutarbalikkan itu ya, memutarbalikkan petunjuk dan kedzaliman itu ya tidak bakal nikmat hidupnya. Makanya ya jangan jadi orang munafik ya. Jangan bercita-cita lah. Paling kalau dalam hadis kan ayatul munafiki salasah itu ya. Idza kalama kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Ini kunci utamanya sebenarnya. Jadi kalau di sini orang dipercaya tapi enggak, kamu beriman, ya saya juga beriman. Tetapi ternyata enggak. Ketika berjanji besok saya bayar kalau saya jadi, enggak, misalkan gitu ya. Wa idza tumina khona, saya jadikan wakil di anggota dewan, ternyata khianat. Itu sebenarnya ya semoga enggak seperti itulah orang-orang yang dikasih kepercayaan, kira-kira seperti itu. Masaluhum, perumpamaan mereka, kama saril ladis tauqada naron, sebagaimana orang-orang yang menyalakan api ya, auqada naron fidul mati, di dalam kegelapan. Falama adoat, ketika sudah terang, ma haulahu, sekitarnya, fa absara wastadfa'a wa amana mimman yakhafu, dan kemudian bisa melihat dan bisa merasa aman dari yang ditakuti. Dahaballahu binurhim, lalu Allah mematikan cahaya itu. Wa jumi'an dhamir wa tarakahum bidulumati la yubsarun, dan menjadikan mereka ketinggalan dalam kegelapan kembali dan tidak bisa melihat sekitarnya. Contohnya gini, orang-orang munafik itu seperti orang sudah bisa menyalakan obor, lalu tiba-tiba Allah matikan obornya. Makanya jangan jadi munafik. Sudah mau dapat hidayah, hilang lagi hidayahnya. Itu naudzubillah ya. Tapi dia masih pernah nyala. Orang kafir belas enggak nyala. Ibarat kata itu, kenapa sih gelap itu identik dengan ketakutan gitu ya? Ya karena dalam gelap itu serba enggak tentu. Makanya kan seperti dalam kegelapan, antum kalau dalam kegelapan berani jalan kenceng enggak? Enggak berani.
Meskipun tahu jalannya misalkan, apalagi yang nggak tahu jalannya. Anda bisa bayangkan dalam gelap mesti jalan itu paling ya kalau di Jakarta ini ukuran gelapnya nggak seberapa gelap ya. Ukuran gelap itu mestinya ada di mana yang daerahnya gelap sekali. Pokoknya di daerah-daerah yang belum banyak lampu itu gelapnya maksimal. Saya pernah di daerah Riau itu yang di kebun sawit itu kalau gelap nyata, gelap bener, hitam pekat gitu ya. Saya kok nggak pernah nemuin di daerah sini. Maksudnya kalau di sini kan gelap itu masih terang. Kalau di sana itu gelap, gelap sekali. Makanya, masuk akal. Kalau misalkan kejeblos dan sebagainya ya repot gitu. Kemudian apa itu? Watarokau fi dulumatil la yubsirun summum mereka itu apa? Tuli ya. Fala yasmauna sima'a ya. Maka tidak bisa mendengar, summum bukmun umyung fahum la yarjiun, mereka itu apa? Tuli, kemudian bisu, kemudian juga buta ya. Fahum la yarjiun, maka mereka tidak akan bisa kembali dari kesesatannya. Orang itu kalau sudah membudayakan diri munafik itu untuk kembali ke jalan yang mendapat petunjuk itu mendapat petunjuk itu agak kecil. Makanya jangan menjadi orang yang munafik. Orang munafik itu takutnya pas meninggal dalam kondisi yang tidak tepat gitu ya. Tapi ya tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa tobat, tetapi ya agak berat kira-kira begitu. Au masaluhum kasoyibin, atau perumpamaan mereka sebagaimana kasoyibin, seperti hujan ya. Wa asluhu sawib ya. Mansoba yasubu ayangzil ya. Minas sama, sebagaimana hujan yang turun atau mendung yang turun ke bumi. Sahab, gelapnya apa? Gelapnya mendung. Dulumatin mutakasifah ya. Au kasoyibi minas sama'i fihi dulumat wa ra'dun wa barq. Ra'dun itu petir ya. Wa barqun dan kilat. Kalau di sini wa barqun lima'anin sautihil ladzi yasjiru. Kalau di sini barq itu yang bersuara itu apa namanya? Petir atau kilat? Yang menyambar itu apa? Petir. Yang kilat yang mana? Kilat itu yang cahaya ya? Cahaya kilat. Kalau suara namanya gluduk apa petir? Gluduk ya. Terserah lah ya. Gluduk, geledek. Geledek juga. Geledek petirnya. Geledek itu cahayanya. Ya, suaranya gluduk. Suaranya gluduk, terserah lah ya. Pokoknya itu ya kira-kira gitu. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Jadi orang-orang yang menutup telinga ketika ada geledek. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Orang-orang yang ketika ada petir itu tutup telinga. Anda seperti itu sama kan? Ada petir tutup telinga. Nah, karena apa? Takut mati. Ya, hadarul maut ya. Kemudian syiddatu sauti ra'nya, sawa'iq itu ya tadi ya yang kencengnya suara ya. Hadarul maut min simaiha. Kadzalika haula'i idzan nazalal Qur'an, sebagaimana mereka itu orang-orang yang munafik tadi ketika mendengar Quran itu seperti mendengar geledek. Kalau Anda mendengar ayat Quran terus tutup telinga, jangan bicara gitulah gitu. Saya masih muda dulu misalkan. Ada orang mau tutup dengerin kebaikan itu tutup telinga. Ya itu ya seperti itulah, sebagaimana orang-orang seperti itu ya. Contohnya qasaibi minan dulumat waradu barku yaj'aluna asabi fi adani minas sawa'i hadalul maut. Terus apa itu? Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir ilman wa qudrah fala
ya futunahu, dikiranya Allah itu enggak tahu. Jadi seperti itu ya, min sima kadzalika haula idza nazalal Qur'an fihi dzikrul kufri al musyabbah bidulmat wal wa'id alaihi al musyabbah birad. Ya jadi gini, perumpamaannya gini, kekafiran itu seperti kegelapan, sementara ancaman itu seperti petir, gitu ya. Wal hujjaj al bayyinah al musyabbah bil barq, sementara hujjah yang bayinah itu seperti kilat tadi ya, yang cahaya kilat ya. Yasudduna adanihim li alla yasmauna fayamilu ilal iman wa tarakatina wa huwa indahum maut dan sebagainya. Artinya sebenarnya orang itu hidayah itu seperti tadi kilat. Sebenarnya kalau Anda lihat kilat, misalkan gini, Anda itu dalam suatu kegelapan pengen jalan, tetapi nggak bisa lihat jalan. Ketika ada kilat itu kan jalan kelihatan. Nah, itu seperti hidayah. Tapi kalau kegelapan itu seperti kekafiran. Petir itu seperti ancaman. Ya, jadi petir itu kan Anda ketika ada petir takut kesamber kan? Takut kesamber. Maka kemudian Anda lari ketika ada kilat. Oh, ada jalan lari. Supaya terhindar dari petir, harusnya begitu. Mestinya. Tetapi ya kadang-kadang orang ada yang tetap berdiam di situ. Ya kadul barku yahtafu absarahum, hampir-hampir saja petir itu menyambar penglihatan mereka. Kulama do'alahum masaufi, ketika kilat itu menerangi mereka, maka mereka berjalan di dalam cahaya kilat itu ya. Wa idza lama alaihim qaumu, dan ketika gelap dia berhenti lagi. Apa itu? Waqifu tamsilul lil isad ma fil Qur'an minal hujjat qulubum dan sebagainya ya. Walau sya'allahu ladaba bisam'ihim, kalau saja Allah ingin ya, maka hilanglah pendengaran mereka. Wa absarim, dan mata-mata mereka, kama dahabal batinah. Seandainya Allah itu misalkan menghendaki orang-orang munafik, orang kafir itu penglihatannya seperti penglihatan batinnya, maka itu bisa jadi tuli beneran, buta beneran. Tapi kan Allah nggak pengen begitu. Kalau Allah begitu, saya yakin orang beriman semua. Ya, misalnya nih ada orang kafir langsung buta, yakin langsung beriman semua. Nggak seru kan nanti pertarungannya? Nggak seru. Ya, Anda bayangkan, makanya kenapa sih saat orang dolim itu masih dikasih hidup? Coba Anda bayangkan ketika orang dolim langsung mati. Udah nggak ada kedoliman lagi. Nggak seru ya, KPK nggak laku nanti. Ya, selesai. Makanya itulah ya, lada babisami bimana asma'im wa absarihim ad-dhahirah kama dahabal batir, sebagaimana mata batinnya hilang. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu mampu ya. Wa mislahu idhabu ma dzakar, dan menghilangkan sebagainya. Jadi sebenarnya kenapa sih orang-orang kafir pasti dikasih hak hidup, hak bahagia, hak bisa tertawa? Ya karena itulah, supaya orang itu masih punya semangat untuk memperjuangkan kekafirannya. Soalnya kalau orang kafir langsung buta, langsung tuli, tuntas. Nanti semua orang beriman, terus masjid penuh terus. Antum bisa bayangkan seandainya nih ya, orang itu terus di masjid semua, jam segini udah penuh nih masjid. Pasar tutup misalkan, orang yang di jalan-jalan tutup. Waduh, ini kayak nggak seru gitu ya, maksudnya nggak ada yang jualan gitu udah. Nah, udah kira-kira begitulah ya. Nah, kadang-kadang Anda kalau berpikir itu, iya kenapa ya? Kenapa sih orang dolim itu masih dikasih kesempatan? Ya karena supaya Anda itu diuji, Anda itu yakin kuat atau tidak. Makanya orang bisa sukses itu bukan karena ibadah. Ya karena itu sama-sama orang kafir atau orang beriman itu kalau sungguh-sungguh ya sukses. Orang beriman kalau nggak pernah bekerja terus doa terus ya semoga sukses gitu. Semoga ya, tapi ya harus usaha dong gitu. Kemudian itu tentang orang munafik tadi ya. Masalum kama salil ladzi taqadana ram fala ma'adu atma haulahu daballahu binurim wa tarakaum fi dhulumatil la
Sumum bukmun umyung fahum la yarjun akos dan sebagainya. Ya kadul barku yahtafu dan sebagainya. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Ini sudah, kemudian ada ayat baru lagi. Ya ayuhan nas ay ahlu Makkah. Ini menurut Imam Jalaluddin waktu itu khitabnya adalah orang Mekah. Tetapi kalau dimaknai secara luas, ya ayuhan nas, wahai manusia. Makanya penafsiran ayat ini, tafsirnya ini bisa jadi tidak begitu saja gitu loh. Kalau dimaknai secara sejarah, ya ayuhan nas, ya waktu itu ya orang Mekah. Kalau sekarang ya setiap manusia. Makanya tafsiran ini dengan ayat Qur'annya tentu tidak sama. Ayat Qur'annya otentik seperti itu, tetapi tafsiran ya tergantung mau di sisi sejarahnya ya ayuhan waktu itu ya orang Mekah. Kalau sekarang ya bisa digunakan sekarang, ya ayyuhan nasu butu rabbakumul ladzi khalaqakum. Layak enggak untuk orang sekarangnya? Sekarang layak. Wahai manusia, sembahlah zat yang menciptakan kalian. Apakah hanya untuk orang Mekah? Ya enggak. Tapi waktu itu ini untuk ahli Mekah. Ansakum walam takunu syai'a wa walladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan sebagainya, biidati dan sebagainya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan. Zat yang menjadikan bumi sebagai apa? Apa? Firas itu apa? Kasur atau lapang hamparan ya. Sebenarnya bumi itu kan enggak terhampar, cuman dijadikan di kita seperti terhampar gitu ya. Bisaton yuftarasu la ghayatan fi sholabah au dan bagaimana yumkinul istiqrar alaiha dan sebagainya ya. Sebenarnya kan planet-planet lain itu belum sestabil bumi yang sekarang ya. Nanti bisa jadi ke depan juga mungkin Allah menciptakan planet lain yang bisa dihuni, meskipun bukan kita yang menghuni misalkan ya, tapi mungkin bisa jadi ketemu nanti penghuni planet lain pada canggihnya zaman misalnya ya. Atau jangan-jangan juga ada planet lain yang sudah dihuni yang lebih dahulu dari bumi ini, bisa jadi ya. Makanya nanti ya siapa tahu ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja samarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi apa? Was samaa'a binaa'a, dan menjadikan langit sebagai atap. Langit yang dimaksud ya bisa jadi atap atmosfer ya. Bisa jadi kalau bahasa kita langit itu atmosfer. Langit itu atap. Atap itu melindungi dari jatuhnya barang dari atas. Seandainya nggak ada langit, itu kita itu sudah kehantam sama meteor. Mesti nggak tenang hidup di dunia. Maka sekarang ini kan meteor mesti dikumpulkan di kutub utara atau di kutub selatan. Ketika jatuh mesti ketarik ke utara atau ketarik ke selatan. Seandainya ngasal misalkan, antum dikit-dikit ada meteor jatuh, apa enggak stres? Rutin lah, setahun sekali aja stres, ya kan? Oh meteor jatuh, mesti langsung sembunyi. Ya repot ya kira-kira. Makanya kita itu sebenarnya betapa dunia itu disetting untuk aman untuk kita. Cuman kita nggak kepikiran aja, nggak merasa dijaga, nggak merasa dilindungi. Karena apa? Ya karena nggak pernah tahu gitu loh. Coba sesekali tahu gitu. Oh seandainya meteor itu jatuh ke sini, antum kan berharapnya kalau ada meteor jatuh itu jatuh di depan kita dan kita selamat gitu kan. Supaya viral kan. Ya kalau pas selamat, kalau pas nggak selamat kan. Ya gitu ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina, dan kalau kamu merasa ragu atas apa yang aku turunkan kepada hambaku yang dimaksud di sini adalah Muhammad ya dari Al-Qur'an, fa'tu bi suratim min mislih, maka waktu itu Allah menantang orang-orang yang ahli bahasa Arab waktu itu. Coba hadirkan satu surat yang bisa, kalau memang kamu ragu bahwa Quran ini dari Allah. Dulu itu sudah ditantang orang dulu. Kalau kamu memang ragu, orang dulu waktu zaman Quran turun itu lagi bagus-bagusnya bahasa Arab, lagi bagus-bagusnya sastra Arab. Makanya sebenarnya bisa dong bikin satu surat. Ternyata apa? Al-Munazzal apa nih? Wa min misalnya dan sebagainya. Wa surah qad laha awal wa akhir aquluha salah. Padahal cuma disuruh untuk membuat
satu surat itu berapa ayat? Setidaknya 3 ayat. Kenapa sih orang waktu itu nggak ada yang bisa? Nggak ada yang bisa. Coba antum bisa bikin satu surat 3 ayat. Dulu dalam cerita lain itu ada yang mencoba membuat satu surat. Judulnya Al-Fil. Al-Filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. Niru Al-Qari'ah. Tapi kan jadi kayak lagu anak TK ya. Gajah-gajah gitu kan kalau lagu anak TK dulu ya. Al-fil gajah wa ma adraka al-fil wa mal-fil. Apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, dan apa yang Anda temui dari gajah ya. Al-fil wa anfuhu tawil gitu kalau dalam itu kan jadi masa ada kitab suci tentang gajah gitu kan. Makanya sebenarnya Quran itu memang bukan bikinan Nabi. Seandainya bikinan Nabi maka orang-orang yang lebih pintar pada zaman Nabi itu mesti bisa bikin. Ini kadang-kadang orang nggak sempat berpikir begitu. Orang sekarang mungkin meneliti yang merasa cukup, bisa coba satu surat lah misalkan, yang seperti itu. Nanti mesti informasinya mesti nggak baru atau ya paling cuman bikin apa narasi apa gitu ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih wa usyhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan cobalah undanglah ya Tuhanmu ya, misalkan min dunillah yang selain Allah, in kuntum shadiqin, coba kamu minta Tuhanmu lah kalau memang benar-benar Tuhanmu yang selain Allah itu ada. Atau kalau enggak gini kasarannya, cobalah kalau kamu enggak percaya kepada Allah, mintalah Tuhanmu yang kamu sembah itu membikin satu surat. Berarti kan kalau enggak bisa ya enggak ada Tuhanmu itu. Kasarannya gini, kalau kamu enggak percaya dengan Al-Quran, cobalah kamu minta wahyu selain kepada Allah. Minta wangsit, kalau bahasa Jawanya itu, coba cari wangsit yang setara kitab itu. Nah, orang dulu kan wangsit kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya apa? Cobalah kamu semedi dan hadirkan Tuhanmu yang kamu sembah selain Allah. Enggak bakal ada. Mungkin jadi termo gandul ya kalau kitab itu ya. Entahlah ya. In kuntum shadiqin, kalau memang kamu itu benar-benar, sebenarnya dari sini saja itu sudah tantangan itu, kalau memang bisa menghadirkan orang itu sebenarnya kalau dia logika jelas beriman. Cuman karena tadi sudah dikunci tadi ya, jadi enggak bisa ya. Fa illam taf'alu walan taf'alu, fa illam taf'alu, ketika kamu belum mampu, walan taf'alu, dan tidak akan mampu. Fa illam taf'alu walan taf'alu fatakun narol ladi fatakun narol lati wa quduhan nasu wal hijarah uiddat lil. Nah, kalau kamu memang nggak bisa dan nggak akan bisa, ingatlah, takutlah bahwa neraka itu yang waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di situ nas yang dimaksud adalah al-kuffar. Kita sudah tadi di awal bahwa bahan bakar neraka adalah orang-orang kafir. Maka kalau banyak sekali orang kafir berarti semakin panas, karena bahan bakarnya banyak. Kira-kira wal hijarah ka'asnamim, hijarah yang dimaksud adalah berhala dari batu. Maksudnya dulu itu rata-rata berhala itu dari batu dulu ya. Kalau sekarang berhala itu dari kertas ya, dari duit sekarang. Terserah lah ya nanti apa bentuknya. Yakni anha mufrata al-hararah tanfis. Ini contoh-contoh uiddat lil kafirin, atau hal-hal itu disiapkan, memang neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Maka jangan sampai kita pengen masuk ke sana karena bukan tempat kita, itu adalah VVIP bagi orang-orang yang kafir. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari sore ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa yakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.